ordinal atau interval rasio yang tidak berdistribusi normal dan data nominal. Nah, non parametrik itu masuk ke yang ordinal dan nominal. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari Wilcoxon-Sainz test dan Mann-Whitney serta Kruskal-Wallis test. Kita masuk yang pertama, ini adalah Wilcoxon-Sainz test. Ini adalah uji komparasi data ordinal sampel berpasangan. Nah, kalau dilihat dari tujuannya, dia komparasi skala data minimal ordinal, distribusi datanya tidak normal. Ini untuk yang interval rasio. Untuk yang data ordinalnya tidak perlu distribusi normal. Kemudian jumlah kelompoknya 1, jumlah pengamatannya 2. Artinya dalam satu kelompok sampel dilakukan pengamatan 2 kali. Kemudian kalau dilihat dari variabelnya, variabel bebasnya adalah nominal pengamatannya ini, dan variabel terikatnya adalah yang mau dibandingkan, yaitu data ordinal atau interval rasio yang tidak berdistribusi normal. Nah, langkah pengujian untuk Wilcoxon itu yang pertama kita beri peringkat untuk tiap-tiap beda dari pasangan pengamatan, mulai dari nilai terkecil tanpa memperhatikan tanda dari beda. Kalau ada beda nilai yang sama, maka digunakan ranking rata-rata. Nah, kemudian kasih tanda positif atau negatif sesuai dengan ranking dari tandanya. Kalau yang bedanya 0, ini tidak diperhatikan. Nah, kemudian kita jumlahkan semua ranking bertanda positif atau bertanda negatif. Kemudian dipilih angka yang lebih kecil, yang akan disebut dengan T. Kemudian nanti akan dibandingkan dengan nilai T tabel. Nah, ini adalah nilai tabel T untuk Wilcoxon-Sainz test. Nah, contohnya misalkan ada penelitian meneliti mengenai lama nyeri sebelum dan sesudah penggunaan obat antidismenore. Ya, jadi ini data sebelum dan sesudahnya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan lama nyeri sebelum dan sesudah penggunaan obat. Nah, ini data aslinya sebelum, sesudah. Kemudian berarti kan ini tandanya positif, yang ini tandanya itu kebalik, tidak masalah. Artinya kalau ini saya kasih tanda negatif, artinya yang sebelumnya lebih besar tanda negatif, berarti yang sebelumnya lebih kecil tandanya positif, itu nggak masalah. Cuman hanya menandakan saja ini yang menurun, ini meningkat, gitu aja. Kemudian ini bedanya, gitu ya. Ini bedanya, ini tandanya. Nah, kita ambil yang dari bedanya ini dulu, yang 0 tidak diperhatikan. Kemudian ini diurutkan. Nah, diurutkan. Ini yang sudah diurutkan mulai bedanya yang cuma 1 sampai bedanya yang 5. Kemudian dikasih peringkat. Awalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Nah, kemudian ini kan angkanya sama sebenarnya. Selisihnya sama-sama 3. Yang ini selisihnya sama-sama 4, tapi rankingnya berbeda. Maka kalau ketemu yang seperti ini dibuatlah ranking rata-rata. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 bagi 4. 7 tambah 8 bagi 2. Nah, kemudian rankingnya ini dikasih tandanya diikutkan kembali, sehingga ranking yang bertanda negatif itu 3 jumlahnya, ranking yang bertanda positif ini jumlahnya lebih besar. Karena diambil yang lebih kecil, maka kita ambil yang 3 yang jumlahnya lebih kecil. Nah, nilai 3 ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai tabel T untuk N-nya 10, yaitu berarti derajat bebasnya kan N dikurangi 2, berarti 8. Maka karena nilai T ini lebih kecil dari nilai T tabel, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan lama hilangnya rasa nyeri sebelum dan sesudah penggunaan obat.
Berikutnya ini adalah Wilcoxon-Rank-Sum test. Ini adalah uji komparasi data ordinal atau interval rasio tapi yang tidak berdistribusi normal. Jumlah kelompoknya 2, jadi ada 2 kelompok di mana pengamatannya 1, variabel bebasnya 1 yang terkait dengan kelompoknya tadi, dan variabel terikatnya adalah yang ingin kita bandingkan. Nah, sehingga Wilcoxon-Rank-Sum test ini akan digunakan kalau tujuan penelitiannya membandingkan 2 kelompok sampel bebas, di mana sampel berasal dari populasi yang tidak diketahui distribusinya, skala datanya ordinal atau interval rasio yang tidak berdistribusi normal, dan satu syarat lagi, ukuran sampel kelompok yang dibandingkan itu harus sama kalau kita mau gunakan Wilcoxon-Rank-Sum test. Nah, langkah pengujiannya untuk data ordinal prinsipnya sama semua. Datanya diurutkan dari yang paling kecil sampai paling besar, kemudian dikasih ranking. Kemudian kalau datanya sama, rankingnya ranking rata-rata. Jadi prinsipnya sama semua. Gabungkan kedua sampel, beri ranking. Kalau ada data yang sama berarti ranking rata-rata. Kemudian dikembalikan ke kelompoknya masing-masing, hitung jumlah rankingnya. Nanti akan diambil yang lebih kecil. Jadi ranking yang paling kecil itu yang diambil, nanti dibandingkan dengan tabel R untuk Wilcoxon-Rank-Sum test. Ini contoh tabel R-nya. Tapi nanti kalau mengerjakan dengan software, tetap yang dilihat adalah signifikansinya. Nah, ini contohnya ada 2 teknik baru, teknik lama dan teknik baru. Ini apakah ada perbedaan waktu penyembuhan? Ya. Nah, ini digabung dulu, teknik lama, teknik baru digabung karena datanya diurutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Ini ranking aslinya 1 sampai 16, tapi karena 2 nilai ini sama maka ranking rata-rata 2 tambah 3 bagi 2. Ini juga sama berarti ranking rata-rata, ini juga sama ranking rata-rata, ini juga. Nah, ini yang dipakai nanti. Kemudian nilai ranking ini dikembalikan ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini dikembalikan ke kelompoknya lagi, yang lama dan yang baru, ini rankingnya kemudian dijumlah. Nah, yang teknik lama jumlah rankingnya 84, yang teknik baru jumlah rankingnya 52. Kita ambil yang lebih kecil, maka 52 ini yang kita ambil. Kita bandingkan dengan nilai R tabel, di mana untuk N8 ini nilai tabel R-nya itu 49. Karena R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka H0 diterima sehingga tidak ada perbedaan signifikan jangka waktu penyembuhan antara yang teknik yang lama dan teknik yang baru. Ada pertanyaan mungkin? Ya, jadi yang Wilcoxon-Rank test itu untuk data berpasangan, sedangkan Wilcoxon-Rank-Sum test untuk data yang saling bebas. Jadi kalau pengamatannya 2 kali, sebelum, sesudah, ya misalkan hari 1, hari 7, itu kan datanya berpasangan. Pada orang yang sama dilakukan pengukuran 2 kali. Kalau datanya interval rasio tidak berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan Wilcoxon-Rank test tanda, karena tanda positif atau tanda negatif. Tetapi ketika ada 2 kelompok yang ingin saya bandingkan dan jumlahnya sama, 10 sama 10, misalnya 20 sama 20, maka kita bisa menggunakan Wilcoxon-Rank test. Nah, berikutnya ada uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini masih sama, ujinya untuk komparasi skala datanya ordinal atau interval rasio yang tidak berdistribusi normal. Jumlah kelompoknya 2, pengamatannya 1. Variabel bebasnya ini yang terkait kelompoknya yang mau dibandingkan, dan variabel bebasnya adalah nilai yang akan dibandingkan. Nah, Mann-Whitney U test
Ini adalah semacam Wilcoxon Ransom test. Jadi mirip dengan Wilcoxon Ransom test. Memang. Cuman kalau Mann-Whitney ini ukuran sampel kelompok yang dibandingkan ini tidak harus sama. Kalau Wilcoxon Ransom test itu harus sama. N1, N2 harus sama, tapi Mann-Whitney tidak harus sama. Bisa sama, bisa beda. Makanya yang lebih sering digunakan adalah yang Mann-Whitney karena lebih fleksibel. Kalau Wilcoxon maka sampelnya harus sama, N1 sama N2-nya. Langkah pengujiannya masih sama, gabung kedua sampel dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kemudian kasih ranking pada tiap-tiap anggota, gitu ya, dari pengamatan terkecil sampai pengamatan terbesar. Kalau ada nilai yang sama, ranking rata-rata. Kemudian kembalikan ke kelompoknya masing-masing, kita hitung jumlah ranking masing-masing kelompok. Nah, kalau di Wilcoxon kan berhenti di sini, tapi kalau di Mann-Whitney kita masih harus menghitung nilai U, karena Mann-Whitney disebut juga uji U. Jadi kita harus menghitung nilai U dari sampel kelompok 1 dan kelompok 2, di mana ini perhitungan untuk U-nya, dan nanti tetap diambil nilai U terkecil yang akan dibandingkan dengan tabel U. Ya. Ini contoh tabel U untuk alfa 5%. Nah, contoh misalkan ada pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada dua kelompok remaja, ada yang di sekolah negeri dan di sekolah swasta. Ini nilainya ini kan tidak sama jumlahnya, jadi kita tidak bisa menggunakan Wilcoxon Ransom test, maka kita pakai Mann-Whitney. Jadi kita gabungkan dulu dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Ini ranking aslinya dulu, kemudian dilihat kalau ini data kembar, data yang sama, maka rankingnya ranking rata-rata. Sama juga untuk nilai-nilai yang sama lainnya, maka akan digunakan ranking rata-rata. Nah, kemudian dikembalikan ke kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok negeri dan kelompok swasta ini, kemudian dijumlahkan R-nya, jadi jumlah peringkat untuk ini masing-masing kelompok. Kemudian kita hitung U-nya, dan ternyata U untuk kelompok 1 itu 64, U untuk kelompok 2 16. Maka yang kita akan gunakan adalah 16. Dan ini pakai peringkat, maka nanti di hasil SPSS keluarnya adalah min rank, rata-rata peringkat atau sub rank, rata-rata jumlah peringkat dan peringkat rata-rata. Nah, nanti penyajiannya ya jangan menggunakan min rank-nya, karena orang akan tidak mengerti kalau kita menggunakan min rank untuk disajikan. Ya, jadi penyajiannya ya kembali lagi ke datanya. Kalau datanya interval rasio tidak berdistribusi normal, kita menyajikannya pakai median min-max. Tapi kalau datanya sudah ordinal, kita menyajikannya pakai frekuensi, distribusi frekuensi, tabulasi silang. Ya, ini tadi 16 yang kita pakai. 16 ini dibandingkan untuk N-nya 10 sama 8, nilai U tabelnya adalah 17, karena U hitungnya lebih kecil dari U tabelnya, maka al-0-nya ditolak, sehingga ada perbedaan bermakna tingkat pengetahuan antara Kespro, antara sekolah negeri dan swasta. Nah, yang berikutnya ini ada uji Kruskal-Wallis. Ini adalah uji komparasi lebih dari 2 kelompok independen. Jadi tujuannya adalah komparasi skala data minimal ordinal, bisa juga untuk interval rasio yang tidak berdistribusi normal, jumlah kelompoknya lebih dari 2, jumlah pengamatannya cuma 1 kali. Variabel bebasnya ini adalah yang terkait kelompoknya sebagai skala data nominal, dan variabel terikatnya adalah yang akan dibandingkan tadi, yaitu data ordinal atau interval rasio yang tidak normal tentunya. Nah, jadi Kruskal-Wallis ini analog dengan analisis varian.
Jadi kalau yang minggu yang lalu kita mempelajari uji komparasi pada parametrik yang lebih dari 2 kelompok, itu adalah analisis varian. Maka ini analog dengan analisis varian. Dia digunakan untuk membandingkan atau menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok data ordinal atau interval rasio yang tidak berdistribusi normal. Prinsipnya tetap sama kayak varian, yaitu membandingkan variasi antar kelompok dan variasi di dalam kelompok. Asumsinya sampel berasal dari populasi yang independen. Ya, tentunya karena ini saling bebas, berarti memang sampelnya harus saling bebas, bukan yang berpasangan. Datanya minimal ordinal tadi. Langkah pengujiannya masih sama. Kita gabungkan sampelnya dari nilai terkecil, urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar, kemudian diberi ranking. Kalau ada yang sama maka rankingnya adalah ranking rata-rata, kemudian dikembalikan lagi ke masing-masing kelompoknya, dijumlahkan rankingnya, kemudian kita hitung statistik ujinya H. Dan ini rumusnya, di mana K itu nanti adalah banyaknya sampel, kemudian MJ ini banyaknya kasus dalam sampel kecil, MJ ini banyak kasus dalam semua sampelnya ke N besarnya, RJ-nya jumlah peringkat pada sampel ke J. Nah, kalau ada angka yang sama, maka digunakan faktor koreksi. 1 dikurangi sigma TJ per N pangkat 3 min N, di mana TJ itu adalah TJ T kecil pangkat 3 dikurangi T. Nah, kemudian ini H koreksinya. Nah, keputusan ujinya itu kita akan lihat kalau K-nya lebih kecil sama dengan 3 dan NJ-nya lebih kecil 5, maka jadi kalau kelompok yang dibandingkan itu 3 berarti kan sudah lebih dari 2, dan masing-masing kelompok itu sampelnya minimal 5, maka kita gunakan tabel H atau tabel Kruskal-Wallis. Ini untuk Kruskal-Wallis. Tetapi jika kelompoknya lebih dari 3 dan NJ-nya pada masing-masing kelompok itu lebih dari 5, kita gunakan tabel Chi-square. Nah, misalkan contoh kita mau membandingkan efektivitas 3 metode diet, di mana diambil sampel sebanyak 22 orang yang dibagi dalam 3 kelompok, kemudian melakukan diet sampai 4 minggu, dan di akhir diet dihitung lagi berat badannya, dan selisih berat badannya yang dikumpulkan ini didapatkan data seperti ini. Ini untuk metode diet 1 ada 6 orang, metode diet 2 7 orang, metode diet 3 ada 9 orang. Nah, ini data yang dikumpulkan selisihnya, ya, selisih berat badannya. Nah, kemudian selisih berat badannya tadi diurutkan, urut mulai yang paling kecil sampai paling besar. Nih, diurutkan mulai, kalau dilihat tadi kan paling kecil penurunannya adalah 1,3, maka ini 1,3 paling kecil ini, tapi dicampur metodenya. Ini sampai paling besar penurunannya 9,5. Nah, ini kan ranking aslinya 1 sampai 22. Nah, tetapi kalau kita lihat ini ada data yang sama, ini sama-sama 3,7. Maka ini rankingnya tidak bisa 6 dan 7, tapi 6 tambah 7 dibagi 2. Jadi ranking rata-rata. Kemudian kalau dilihat lagi ada juga nilai yang sama 5,3. Ini berarti rankingnya adalah 12,5, bukan 12 dan 13 karena nilainya sama. Nah, kalau sudah dikembalikan lagi ke metode sebelumnya, metode yang sama ini, jadi ini rankingnya ini, kemudian dihitung ranking rata-ratanya, jumlah rankingnya, jumlah peringkatnya, dan kalau dihitung dari nilai ini
maka kita dapatkan mediannya 5,5, minimumnya 3,7, ini 3,7 dan maksimal 7,2. Untuk metode 2, mediannya 8,2 dengan minimal 6,3, maksimal 9,5 dan median. Untuk metode yang ketiga adalah 3,1, 1,3 sampai 5,3. Nah, di sini tadi sudah dapat jumlah peringkatnya, maka kita masukkan ke rumus H tadi. Dimasukkan ke rumus H, kita dapatkan 15, dan karena ini kelompoknya 3, tapi NJ-nya masing-masing kelompoknya lebih dari 5, maka kita gunakan tabel chi-square. Tetapi nanti kalau tetap mengerjakan dengan software, ya kita tidak perlu memperhatikan itu, kita tetap langsung lihat ke signifikansinya. Signifikansinya di bawah alfa atau di atas alfa. Nah, ini kalau untuk di sini p-value-nya, daerah penolakannya p-value-nya di bawah alfa, sedangkan untuk kalau kita melihat tabel, maka hanya harus lebih dari tabel chi-square-nya, di mana kita mendapatkan nilai H hitungnya adalah 15, sedangkan chi-square-nya adalah 5,991. Berarti H0 diterima atau ditolak? Ditolak. Ya, karena hanya lebih besar daripada nilai tabelnya. Jadi karena hanya ini 15 dan nilai tabelnya 5,9, maka H0 ditolak sehingga didapatkan perbedaan bermakna efektivitas metode diet, ketiga metode diet tersebut, dimana kalau kita melihat dari nilai mediannya ini, maka yang paling banyak menurunkan berat badannya adalah yang metode kedua. Nah, kalau hasil Kruskal-Walisnya seperti ini, H0 ditolak. Kruskal-Walis itu kan membandingkan lebih dari 2. Ini membandingkan 3 kelompok. Maka ketika hasilnya ada perbedaan, maka kita perlu melakukan uji lanjut. Uji lanjutnya pakai apa? Pakai Mann-Whitney. Maka kita membandingkan 1 sama 2, 1 sama 3, 2 sama 3. Semakin banyak kelompok yang dibandingkan, maka semakin banyak kita melakukan fairness comparison-nya. Jadi kalau kelompoknya 3 aja, kita bandingkannya 3, ada 3 tambahan uji lagi. Tetapi kalau hasilnya ini adalah terima H0, berarti tidak ada perbedaan bermakna, maka berhenti. Ya sudah, kelompok itu tidak bermakna. Walaupun misalnya kelihatannya loh, ini sama kelompok 1 sama kelompok 3 sepertinya kok tidak berbeda ya. Ya, kalaupun misalkan dilakukan Mann-Whitney 1 dan 3 itu ternyata berbeda, ya tetap kita ngomongnya adalah tidak ada perbedaan pada 3 kelompok. Karena ANOVA dan Kruskal-Wallis itu membandingkannya langsung pada seluruh kelompok. Jadi kalau dibandingkan bukan yang dua-dua, langsung bandingkan seluruh kelompok, dan kalau seluruh kelompok itu tidak beda, ya tidak beda. Tapi kalau ada satu pasang yang berbeda, maka ANOVA atau Kruskal-Wallisnya akan mengatakan ada perbedaan seperti ini, sehingga kita perlu melakukan uji Mann-Whitney pada kelompok antara 1 dan 2 beda enggak, 1, 3 beda enggak, 2, 3 beda enggak, itu sehingga kita tahu oh yang berbeda itu yang mana. Ada pertanyaan mungkin? Ya, intinya kalau tujuan kita adalah komparasi dan kita punya jumlah kelompok sampel itu 2, di mana 2 kelompok sampel ini kalau berpasangan, 2 kelompok sampel yang berpasangan itu sebenarnya sama dengan 1 kelompok sampel 2 pengamatan. Jadi ada 2 data kelompok sampel yang berpasangan, datanya ordinal, maka ujinya adalah Wilcoxon-Sainz-Rank. Nah, kalau 2 kelompok data ini, data berpasangan ini
skala datanya adalah interval rasio tetapi tidak berdistribusi normal, maka kita pakainya Wilcoxon sign length. Tetapi ketika dua kelompok ini tidak berpasangan, ya, tidak berpasangan berarti saling bebas sampelnya. Kalau datanya ordinal, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney atau bisa juga yang Wilcoxon rank sum test tadi. Cuman kalau rank sum test, kelompok yang dibandingkan harus sama N-nya. Dan kalau distribusinya, datanya interval rasio tidak berdistribusi normal, maka juga pakai Mann-Whitney. Ya, sekarang misalkan saya mau membandingkan derajat anemia, ya, derajat anemia antara remaja di daerah pesisir misalnya dengan remaja yang di kota. Nah, derajat anemia ringan, sedang, berat. Saya membandingkan yang di daerah pesisir dan di daerah kota. Ujinya apa berarti? Tidak berpasangan, terus datanya itu Mann-Whitney, ya Mann-Whitney. Kenapa? Karena dua kelompok itu tidak berpasangan. Kelompok remaja di daerah pesisir dan daerah kota itu kan dua kelompok yang saling bebas, maka dua kelompoknya tidak berpasangan. Skala data yang mau saya bandingkan adalah derajat anemia, berarti ordinal, gitu kan? Data ordinal berarti ujinya langsung Mann-Whitney. Nah, sekarang kalau saya ingin membandingkan derajat anemia pada remaja sebelum dan sesudah mengkonsumsi tablet besi selama 2 bulan misalnya, maka ujinya pakai apa? Derajat anemia pada sekelompok remaja sebelum dan sesudah mengkonsumsi tablet besi. Berarti itu dua kelompok yang berpasangan atau tidak? Berpasangan. Berpasangan. Berarti kan kelompok berpasangan. Derajat anemia skala datanya ordinal, maka ujinya adalah Wilcoxon sign rank test. Nah, kalau derajat anemianya tadi saya ganti kadar Hb. Kadar Hb, ya, kadar Hb. Tetapi setelah saya uji normalitas selisihnya itu tidak berdistribusi normal. Berarti saya menggunakan uji apa kalau mau membandingkan kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian tablet besi yang ternyata datanya itu tidak normal? Pakai apa? Berarti kan ini kan skala datanya masuk rasio, ya, tapi dia tidak normal, ya ujinya tetap Wilcoxon sign rank test. Nah, kalau saya mau membandingkan apakah ada perbedaan tekanan darah antara orang dewasa yang obes dan tidak obes, di mana tekanan darah kelompok obes itu normal, kelompok tidak obes tidak normal. Berarti saya pakai uji yang mana? Saya mau membandingkan tekanan darah kelompok dewasa obes dan tidak obes. Setelah diuji distribusi normal, kelompok obes itu data Hb-nya tidak, data tekanan darahnya tidak normal, kelompok yang tidak obes normal. Berarti ujinya pakai tidak normal. Datanya kan berarti rasio ya. Saya pakai data tekanan darah. Tapi satunya normal, satunya tidak normal. Satu kelompok normal, satu kelompok tidak normal. Maka ya tetap kita gunakannya adalah yang tidak normal. Karena untuk parametrik syaratnya sudah jelas harus normal dua-duanya. Artinya 2 atau 3 kelompok yang mau dibandingkan itu harus normal. Berarti karena ada yang tidak normal, berarti masuknya ke uji Mann-Whitney. Tetapi ketika kedua kelompok tadi distribusi tekanan darahnya normal keduanya, maka ujinya pakai uji T2 sampel bebas.
Ya, kalau kita punya lebih dari 2 kelompok sekarang, lebih dari 2 kelompok dan itu data berpasangan, artinya ini pengamatannya lebih dari 2, skala datanya ordinal, maka kita gunakan uji Friedman. Kalau datanya interval rasio dan tidak normal juga pakai uji Friedman. Nah, kalau lebih dari 2 tapi tidak berpasangan, skala datanya ordinal, maka langsung pakai uji Kruskal-Wallis. Dan kalau datanya interval rasio dan tidak normal, maka juga pakai uji Kruskal-Wallis. Nah, sekarang contohnya saya mau membandingkan status gizi. Ya, status gizi yang underweight, normal, overweight, obese itu antara warga ini yang remaja di perkotaan, kemudian sama di desa, artinya di lereng gunung, sama misalkan di pantai pesisir, daerah pesisir misalkan. Berarti kan kelompoknya lebih dari 2. Kelompoknya lebih dari 2. Skala datanya ordinal karena status gizi yang underweight, overweight, obese. Berarti ujinya pakai apa? Kruskal-Wallis. Datanya sudah jelas ordinal, sampelnya lebih dari 2, jelas tidak berpasangan. Skala datanya ordinal, berarti ujinya langsung Kruskal-Wallis. Langsung uji Kruskal-Wallis ya, jadi langsung uji Kruskal-Wallis. Nah, sekarang kalau saya mau membandingkan BMI, sekarang ke BMI-nya. BMI-nya di 3 kelompok tadi bukan status gizinya tapi BMI-nya yang saya bandingkan. Tetapi 1 kelompok normal, yang 2 kelompok tidak normal, berarti pakai Kruskal-Wallis. 1 kelompok normal, yang 2 kelompok tidak normal. Friedman. Sama seperti tadi, ketika ada kelompok yang tidak normal, berarti uji yang dipakai adalah uji yang tidak normal. Berarti kalaupun ada 2 kelompok yang normal, 1 kelompok tidak normal, berarti tetap pakai ujinya yang tidak berdistribusi normal. Jadi pakainya uji Kruskal-Wallis karena syarat untuk dilakukannya ANOVA semuanya harus normal. Kelompok yang dibandingkan harus normal. Ya. Nah, saya mau membandingkan anak semester 1, semester 3 sama semester 5. Saya mau membandingkan derajat depresi, cemas, dan stresnya. Saya pakai DAS 21 ya. Nah, yang saya gunakan adalah peringkatnya, tingkat cemasnya, tingkat depresinya, dan tingkat stresnya. Normal, ringan, sedang, berat. Berarti skala datanya apa? Yang normal, ringan, sedang, berat berarti termasuk dalam skala data apa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Yang mana? Rasio. Ordinal. Nah, saya mau membandingkan mahasiswa FK semester 1, 3, 5, 7. Yang saya bandingkan tingkat depresinya. Berarti saya pakai uji apa? Friedman. Tadi skala datanya ordinal. Friedman. Yang dibandingkan berarti kan 1, 3, 5, 7. 4 kelompok. Lebih dari 2. Berarti ujinya Kruskal-Wallis. Kalau saya hanya mau membandingkan tingkat preklinik dan profesi, artinya anak-anak misalkan semester 7 dan DM, misalkan 7 dan DM saja, anak semester 7 dan semester DM dan sudah DM, ujinya pakai apa? Tetap tingkat depresi, normal, ringan, sedang, berat. Sama, tetap Kruskal-Wallis. Kelompoknya berapa? 2. Berarti kalau 2 kelompok pakai yang ini kan, 2 kelompok berarti pakai Mann-Whitney. Jadi kalau kelompoknya 2 berarti pakai Mann-Whitney. Nah, tapi kalau nanti depresi, ansietas, stresnya itu saya ambil skornya
skornya, berarti saya harus melakukan uji normalitas. Ya, kalau ternyata ada kelompok yang tidak normal, kalau saya bandingkan DM sama semester 7, berarti ujinya pakai Mann-Whitney. Kalau saya bandingkan semester 1, 3, 5, 7, ada yang tidak normal, Kruskal-Wallis. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi harus dilihat skala datanya dulu. Makanya kenapa definisi operasional itu penting untuk melihat variabel kita menjadi skala data apa. Nominal, ordinal, interval, rasio, karena ujinya berbeda. Nah, sekarang contoh lagi. Kalau saya mau membandingkan ini pengamatan di Mencit ya, di tikus, saya eksperimental. Saya punya 3 kelompok. Kelompok kontrol, kelompok perlakuan 1, perlakuan 2 ya. Saya akan mengukur misalkan kadar gula darahnya Mencit ya. Jadi Mencitnya ini memang sudah dibuat diabetes, kemudian diberi ekstrak tertentu, ekstrak tanaman tertentu, kemudian akan diukur, ini akan dibedakan kadar gula darahnya di akhir pengamatan. Ya, berarti kalau data kadar gula darahnya itu berdistribusi normal, ketiga kelompok tadi berdistribusi normal, maka ujinya pakai ketiga kelompok tadi datanya berdistribusi normal, kadar gula darahnya berdistribusi normal, ANOVA, betul. Tetapi ketika ada satu kelompok yang tidak normal, maka ujinya Kruskal-Wallis. Sehingga nanti waktu di proposal, kalau misalkan contohnya seperti tadi, maka dituliskan adalah bila data berdistribusi normal menggunakan analisis varian, dan bila data tidak berdistribusi normal menggunakan Kruskal-Wallis. Ya. Kemudian contoh lagi misalkan eksperimental tapi pada manusia gitu ya. Pada manusia tadi saya ingin mengukur tekanan darahnya, tapi tekanan darahnya itu saya buat skalanya menjadi ordinal. Menjadi dia pre-hipertensi stage 1, stage 2, stage 3 ya. Kemudian saya juga beri misalkan ekstrak rosella misalkan, kemudian diukur lagi tekanan darahnya, kemudian akan dilihat apakah ada perbedaan derajat hipertensinya sebelum dan sesudah konsumsi. Itu pakai uji apa? Derajat hipertensi, berarti skalanya apa? Tadi ordinal karena bertingkat. Nah, ordinal sebelum dan sesudah konsumsi ekstrak rosella, berarti masuknya adalah yang di 2 kelompok datanya berpasangan kan, sebelum sesudah datanya ordinal, ya ujinya Wilcoxon. Kalau datanya saya pakai tekanan darahnya, berarti kan harus uji distribusi normal. Kalau normal baru uji T berpasangan. Nah, misalkan saya juga punya kelompok yang tidak diberi perlakuan dan kelompok yang diberi perlakuan. Ya, berarti saya punya 2 kelompok, kelompok kontrol, kelompok perlakuan. Saya kasih sama ekstrak tadi, saya ukur tekanan darahnya pakai tingkat hipertensinya. Berarti ujinya pakai apa kalau saya mau membandingkan kondisi post antara kedua kelompok? Mann-Whitney, karena datanya ordinal, kelompoknya 2. Nah, kalau perlakuannya saya tambahi 1 lagi dosis yang berbeda, berarti datanya tetap ordinal, ujinya pakai Kruskal-Wallis. Ya, jadi prinsipnya itu ya. Kalau lihat dulu, tujuannya kan jelas komparasi. Kemudian berapa kelompok sampelnya? 2 atau lebih dari 2. Kalaupun 2, ini datanya itu berpasangan, berarti ini pengamatan berulang maksudnya. Kalau yang 2 tidak berpasangan, berarti yang memang saling
bebas. Nah, tinggal skala datanya apa, makanya harus jelas dulu skala datanya apa. Kalau datanya ordinal ya sudah langsung Wilcoxon kalau untuk data berpasangan. Nah, kalau datanya interval rasio maka wajib uji normalitas data. Jadi kalau kelompoknya lebih dari 2 ataupun 2, pokoknya ada yang tidak normal, itu berarti langsung ke non parametrik. Langsung non parametrik karena syaratnya parametrik itu dia wajib distribusinya normal. Jadi kalau bandingkan 2 ya dua-duanya harus normal, bandingkan 5 ya harus 5 kelompok itu harus normal. Nah kalau yang lebih dari 2 juga sama prinsipnya. Kalau data ordinal berarti masuknya ke non parametrik bisa Kruskal-Wallis atau Friedman. Kalau yang lebih dari 2 ya. Kalau datanya normal berarti bisa ke analisis varian. Ya, saya kira itu kita akan coba di SPSS-nya ya. Monggo disiapkan SPSS-nya dan data sudah dikirimkan datanya. Sudah. Ya, kita gunakan. Jadi makanya begini. Gini. Gimana nih caranya? Kita lihat ya adik-adik. Jangan sampai SPSS itu nggak bisa keluar. Apa yang didapatin? Hah? Lebih terus. Aku pengen yang bagus. Ini ya. Takut banget kalau dimarahin semua. Demi kamu bisa masuk SPSS